Oke, let's dive into this. Buat kalian yang sekarang masih bingung milih aplikasi saham, mending stop scrolling dulu deh. Di konten bedah data hari ini, kita bakal ngebongkar tier list paling objektif buat ngelihat aplikasi saham mana sih yang sebenarnya paling pantas buat ngelola uang kalian di tahun 2026. Ini literally panduan lengkap yang wajib banget kalian simak sampai habis. Kenapa sih milih platform yang tepat itu sekarang jadi krusial banget? Coba deh kalian perhatiin angka yang satu ini. 20,32 juta. Gila nggak tuh? Di tahun 2025 aja, jumlah investor pasar modal kita itu meledak sampai 37%. Ya, makin banyak dari kita yang udah melek investasi. Tapi ingat, dengan lonjakan segede ini, resiko salah pilih aplikasi juga makin gede kan? Terus yang bikin kaget dari data ini, 80% dari total investor itu ternyata didominasi sama milenial dan Gen Z. Berarti kemungkinan besar ya, kalian-kalian ini yang lagi nonton. Karena pasar sekarang udah dikuasai mutlak sama anak muda, landscape sekuritas di Indonesia juga berubah total loh buat narik perhatian kita-kita ini. Nah, di tengah gila-gilaan iklan dan promo di sosmed sekarang, pertanyaannya cuma satu. Aplikasi mana yang benar-benar layak buat dititipin modal hasil keringat kalian? Yuk, langsung kita adu aja aplikasinya. Kita masuk ke ronde pertama, Retail Kings versus Institutional Giants. Di pasar modal itu sebenarnya ada dua dunia yang jalan barengan. Dunia tempat kita retail, trading tiap hari, dan arena mainnya para raksasa alias institusi besar. Kalian bisa lihat perbandingan yang lumayan jomplang di sini. Di satu sisi, kita punya Stockbit dengan kode XL yang jadi jawara di masa retail dengan lebih dari 35 juta transaksi. Tapi di sisi lain, coba lirik UBS Sekuritas yang kodenya AK. Mereka nggak butuh jutaan transaksi guys, mereka mainnya dinilai. Bayangin, dalam satu periode aja, nilai transaksi mereka bisa tembus 653,18 miliar rupiah. Ini sih murni dominasinya para whales atau paus institusi. Kalau kita ngomongin seberapa sering orang transaksi, pertengahan 2025 itu jadi momen bersejarah. Stockbit resmi ngegeser aja lama kita, Mirai Asset. Dengan market share frekuensi yang hampir nyentuh 18%, Stockbit sukses jadi pilihan utamanya para trader retail. Pergeseran tahta ini jadi bukti nyata kalau komunitas yang solid ditambah antarmuka yang modern itu bisa banget ngalahin pemain tradisional loh. Lanjut ke babak kedua, Exposing Hidden Transaction Fees. Nah, sebelum lanjut, mending kalian save dulu deh konten ini sekarang juga, karena kita bakal ngebongkar biaya-biaya tersembunyi yang jarang banget diomongin. Jangan sampai cuan kalian ludes pelan-pelan tanpa disadari. Kalau kita murni cuma ngebandingin tarif dasar brokernya aja, Alfa Investasi, Stockbit, dan Bareksa itu udah pasti menang telak. Biayanya paling murah, fee beli cuma 0,1% dan jual 0,20% tanpa minimal deposit pula. Ajaib juga lumayan kompetitif ngasih fleksibilitas fee jual mulai dari 0,18%. Bersahabat banget lah buat kalian yang baru mau mulai nyemplung. Tapi ini nih bagian yang paling menarik. Tarif dasar broker tadi itu nyatanya bukan biaya final yang keluar dari kantong kalian loh. Sesuai aturan terbaru, kita kena tambahan PPN 12% dari layanan broker, plus biaya levy dari BEI sebesar 0,0433%. Belum lagi nih, khusus pas kalian lagi take profit atau ngejual saham, pemerintah bakal motong PPh final 0,1%. Jadi realitanya gini, kalau diakumulasi, biaya efektif maksimum pas kalian jual saham itu bisa nyentuh angka 0,35%. Buat investor sultan mungkin kelihatan receh ya, tapi buat kita-kita investor mikro yang bisa puluhan kali trading dalam sehari, potongan segini tuh berasa banget ngiris persentase keuntungan. Makanya kalian harus teliti ngitung ini. Oke, kita beralih ke ronde ketiga, Feature Wars. Siapa yang punya senjata paling canggih? Tentu aja, harga murah harus diimbangi kualitas kan? Yuk kita cek aplikasi mana yang paling pas buat gaya trading kalian. Masing-masing aplikasi itu punya daya tarik utamanya sendiri-sendiri. Stockbit jelas menang mutlak buat kalian yang doyan diskusi berkat fitur sosial stream, ditambah charting kelas dunia dari TradingView. Terus buat ajaib, mereka juara banget di ranah edukasi pemula lewat desainnya yang super minimalis dan gak bikin pusing. Tapi kalau kalian tipe yang nyari rasa aman ekstra, plus dukungan riset dalam dari Bank BUMN, Moz sama Beyond itu bisa jadi benteng pertahanan yang solid banget. Pertarungan fitur selanjutnya juga nggak kalah seru nih. iPod dari Indo Premier masih kokoh nahan posisinya sebagai super app lokal dengan fitur robot trading buat ngotomatisasi jual beli saham kalian. Tapi di saat yang sama, ada tren gede banget di mana anak muda mulai pada nyebrang ke peluang. Tujuannya buat dapat akses langsung ke indeks S&P 500 dan saham-saham global yang pertumbuhannya saat ini lagi gila-gilaan ngelampaui IHSG. Masuk ke ronde 4, Lawsuits, Scandals, and Server Lags.
Kita nggak bisa dong cuman ngomongin yang manis-manis aja. Sekarang kita ubah fokus kita sejenak ke sisi industri yang lebih serius. Ngevaluasi resiko kegagalan sistem dan masalah hukum yang bisa ngancam dana kalian. Dari data di lapangan dan laporan objektif di 2025, sempat ada penyelidikan masif dari OJK dan kepolisian soal dugaan insider trading di saham BBS. Dalam proses ini, regulator sampai ngebekuin sementara aset senilai 14,5 triliun rupiah yang terkait dengan investigasi di Mirai Aset Sekuritas. Di sini kita cuma nyajin faktanya aja tanpa memihak siapapun. Tapi ini nunjukin sebuah realitas, kalau volume transaksi segede apapun, nggak ngejamin sebuah platform itu kebal dari pusaran masalah hukum yang kompleks. Dan bahaya yang ngintai itu bukan cuma dari skandal gede, tapi juga resiko operasional sehari-hari. Stockbit contohnya, biarpun kids banget, mereka sering dapat keluhan keras gara-gara servernya suka nge-lag pas jam sibuk. Belum lagi, resiko manipulasi pasar secara luas, sampai sanksi administratif dari OJK ke berbagai pihak yang totalnya ada 155 kasus dengan denda ratusan miliar. Ini alasannya kenapa punya lebih dari satu aplikasi buat diversifikasi itu udah jadi langkah yang paling bijak. Oke, masuk ke bagian kelima, The Ultimate Winners. So, poin krusialnya adalah, setelah kita bedah profil penggunanya, hitung-hitungan fee, nimbang-nimbang fitur, sampai ngevaluasi jejak hukum mereka, siapakah yang berhak dapat gelar terbaik? Ini dia tier list pamungkas kita berdasarkan data riset terbaru. Buat kategori pengguna dan frekuensi tertinggi, mutlak dimenangkan sama Stockbit. Kategori nilai transaksi institusi jelas dipegang oleh UBS. Terus buat biaya termurah, juaranya jatuh ke Alpha, Stockbit, dan Bareksa. Untuk aplikasi paling ramah pemula, Ajaib masih megang tahtanya. Dan buat rekam jejak hukum yang paling disorot tahun ini, itu jatuh kepada Mirai Asset. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Setelah ngelihat semua data objektif tadi, kalian masuk tim mana nih? Trader agresif di Stockbit, pemula yang nyantai di Ajaib, atau malah investor global di Peluang? Langsung aja drop pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Dan coba pikirin ini deh, dengan perkembangan AI yang makin gila, mungkinkah dalam 5 tahun ke depan kita udah nggak butuh aplikasi broker sama sekali, karena robot yang bakal lakuin semuanya buat kita? Mari kita diskusi, dan jangan lupa tekan tombol like, save, dan share konten ini ke teman kalian, biar mereka juga makin smart investasinya. Sampai ketemu di bedah data berikutnya.